Nomor 4 ya, tidak ada intervensi dalam asuhan kebidanan. Nah, Ella Joy di sini dan menegaskan bahwa bidan itu dalam memberikan asuhan kebidanan jangan terlalu banyak intervensi. Jadi kembali ke filosofi ya falsafah kebidanan pertemuan yang lalu bahwa sejatinya kehamilan, persalinan, nifas adalah hal yang fisiologis, hal yang normal terjadi pada ibu hamil, hal yang normal terjadi pada wanita, bukan hal yang patologis, bukan hal yang berbahaya gitu. Tapi sesuatu yang fisiologis itu jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi hal yang bermasalah. Nah, di sini karena tahu bahwa itu fisiologis, hal yang normal, maka minimalkan intervensi. Ya, intervensi itu apa sih? Campur tangan gitu loh. Ya contoh begini, ibu hamil kok mengeluh nyeri punggung gitu ya. Kalau mungkin mau cari simpelnya gitu ya udah dikasih obat buat menghilangkan nyeri. Tapi di sini sebaiknya tidak seperti itu karena nyeri punggung ibu hamil bisa jadi itu hal yang fisiologis ya tergantung nyerinya kan. Ya dicoba ibu yuk latihan gerak dulu, yuk body mekanik diatur dulu cara posisi berdirinya, posisi ininya biar lebih nyaman. Lagi misal, aduh ibu hamil mual muntah selama kehamilan. Jangan langsung dikasih obat macam-macam, itu hal yang fisiologis ya. Kecuali kalau mual muntahnya berlebih ya itu. Kalau hal fisiologis, cobalah dengan cara yang alami-alami yang memang itu sesuai dengan fisiologisnya kehamilan. Oh, kalau mual muntah tidak usah dikasih obat macam-macam dulu, udah ibunya diminta makan sedikit tapi sering ya, kemudian hindari bau-bau menyengat gitu kan. Nah, itu kan hal yang fisiologis. Kemudian keterlibatan dalam jadi libatkan ibu dan keluarga dalam asuhan kebidanan. Jangan keputusan itu yang mengambil bidan, tapi keputusan itu libatkan keluarga ya, libatkan si pasien. Jangan sedikit-sedikit ibu tuh harusnya bidannya gini ya, ibu harus ini ya, sangat tidak dan melakukan itu. Paling penting adalah tahu ibu dampaknya seperti ini. Kemudian kalau ibunya dampaknya begini, monggo ibu kaitan dengan nomor 6 ya, apa itu kaitannya dengan budayanya ketemu juga bahwa melibat ibu ini menurut ibu ini yuk ibu coba menurut pendapat ibu bagaimana, ibu udah tahu belum. Nah, kita libatkan ibu, jangan jadikan ibu sebagai patung ya, pas ibu udah setiap atau kasih ada sesuatu ya, contoh ibu tadi ada masalah dengan suaminya dan ibu menjadi korban rumah tangga sakar gitu ya, kita mendampingi gitu, coba mendampingi ibu kasihkan dengan suami ya, kita kasih lindungi ibu ya, melindungi seperti itu. Nah, Lerton menambahkan tentang terapeutik, memberikan kebidanan harus komuniter. Nah, cara komunikasi yang baik ya, yang itu pastinya itu bangun, menyembuhkan, menjatuhkan. Contoh, ibu datang dengan keluhan, ibu datang dengan hamilan kelima ya, misalnya ibu hamil usianya udah tua nih 40, hamil lagi. Kalau secara kesehatan memang karena ibu udah tua kok mau hamil lagi gitu, tanpa direncanakan gitu, tapi tidak mau. Kalau bidannya tidak paham ilmu komunikasi terapeutik, mungkin dia akan menyalahkan ya, ibu udah kandani tidak boleh hamil kok hamil lagi, ibu sih disuruh KB tidak mau, ibu sih. Nah, menyalahkan terus, itu namanya apa ya, tidak menerapkan komunikasi terapeutik. Tapi kalau bidannya paham tentang komunikasi terapeutik ya, dia pasti akan mendukung ibu. Ya sudah bu, gimana lagi ya, yang namanya ibu mungkin ibu sudah berusaha untuk mencegah kehamilan itu, ibu sudah berusaha mengatur kehamilan, tapi namanya hamil itu rezeki ya bu ya, kita tidak bisa menolak, ya sudah kita syukuri saja, bismillah ibu, kita akan tangani bersama, kita awasi bersama, semoga kehamilan ibu ini berjalan dengan baik ya. Itu yang sifatnya mendukung, yang menguatkan ibu, yang memberi terapi ke ibu. Ibunya yang tadinya mau lemes gitu, oh iya ya bidannya aja menghargai saya seperti itu, maka saya harus rajin konsul, rajin periksa dan sebagainya gitu ya, harus seperti itu. Empowerment itu kayak yang tadi saya katakan di awal, bahwa kita harus memberikan penguatan ke pasien, penguatan bahwa empowerment, pemberdayaan ya. Jadi keputusan itu tidak semua diambil oleh bidan, ibu juga berhak tahu. Ibu ini kok misalnya ada kasus ibu dengan gangguan patologis ya, ibu dengan sekarang masih preeklamsia gitu ya, hamil tensinya tinggi, protein urinnya positif. Kita bilang ke ibu,
ibu saat ini kondisi hamilnya adalah seperti ini. Hamil, tensinya tinggi, protein urinnya positif, maka ibu beresikonya apa-apa. Monggo saya sarankan ibu ke rumah sakit. Ya, kalau ibu ke rumah sakit nanti ibu akan mendapatkan AAA, B gitu ya, C itu. Tapi kalau ibu tidak ke rumah sakit nanti resikonya AAA, B, C. Nah, monggo ibu bagaimana? Karena silakan ibu. Jangan langsung menyuruh, ayo harus ke rumah sakit. Kalau tidak ke rumah sakit maka ibu begini. Kalau seperti itu kurang kan Bu ya. Tapi coba berdayakan ibu biar ibu ikut. Oh ya, kalau saya ke rumah sakit ini, kalau tidak ke rumah sakit ini. Contoh lagi, bidan mau merujuk pasien ya. Rumah sakit ada 2 misalnya atau ya. Ibu monggo ibu mau rumah sakit mana ibu? Bisa ya, kelebihannya dekat, tapi memang tidak ada kandungannya perempuan mal. Rumah sakit B agak jauh tapi itu dokternya ibu mau. Ya rumah sakit C ini di tengah-tengah ya, dokternya sedang cuti misalnya. Nah monggo ibu mau pilih yang mana? Saran saya ke rumah sakit A saja yang dekat karena ibu kondisi saat ini sudah gawat darurat. Monggo kembali ke ibu. Kalau gadar ya jangan ya, kalau udah gawat darurat kita harus tegas. Artinya kalau kondisinya itu masih bisa ini, kita harus melibatkan ibu untuk keputusan. Intinya itu, jangan semua keputusan itu bidan yang mengambil ya, tapi libatkan ibu. Hubungan terakhir kursi goyang ya, punya jempol mana? Oke. Di teori unggul ya, itu akan dipengaruhi oleh 3 hal utama, yaitu pelayanan ya, dan pandangan ibu. Satu dari dukungan ibu tidak akan terwujud hanya dengan pelayanan kesehatan yang saja, tapi hal lain yang mengaruhi bagaimana ibu itu biar bisa sehat. Kemudian nanti akan membentuk kesehatan ibu. Nah, ini yang sebagai teori kursi. Coba tunggu dulu punya. Mohon maaf ya, loadingnya agak lama. Nah ini ya, jadi ada pelayanan maternity-nya enggak atau spot terhadap pengaruh apakah seorang ibu itu sejahtera apa tidak, sehat apa tidak ya. Kursi yang baik, sampai di sini saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Monggo yang mau diskusi bisa diskusi di grup WA mata kuliah konsep kebidanan. Kemudian penugasannya yang tadi saya sampaikan ya di awal bahwa Anda akan diminta untuk mendalami materi ini dengan cara mencari klien langsung, baik ibu nifas maupun ibu hamil ya, dan coba Anda buktikan perubahan teori-teori, perubahan psikososial, psikologis ibu berdasar teori Reva Rubin, Ramona Messer itu betul-betul terjadi enggak di kehidupan nyata ibu di sekitar kita ya. Karena masih COVID nanti Anda ikuti ya, protokolnya diusahakan semaksimal mungkin dengan video call atau telepon ke ibu. Kalau enggak bisa mungkin nanti bertemu dengan pasien, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, perhatikan, pelajari panduan yang saya unggah ya di Open Learning. Selamat belajar. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.